Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eka Pramana Putra, mahasiswa PPG Dagyap 3 tahun 2021. Hari ini pada tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melakukan uji kinerja dengan mempersembahkan video layanan bimbingan klasikal dalam bidang pribadi dengan topik kebiasaan mencontek dan akibatnya. Selamat menyaksikan. Berdiri. Ngaturang pangajari emak. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, syukurlah semuanya keadaannya baik-baik saja ya. Nah, hari ini Pak akan memberikan layanan bimbingan klasikal ya dalam bidang pribadi, yaitu tentang kebiasaan mencontek dan akibatnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi dan FKBD, ada baiknya kita melakukan absensi terlebih dahulu ya. Ya, silakan dikeluarkan dulu HP-nya. Kita sama-sama absensi lewat Google Classroom ya. Nah, sekarang Pak akan menge-share tentang absensi pertemuan tatap muka ya pada tanggal 18 Oktober ya. Ya, silakan dibuka sekarang Google Classroom-nya. Pak sudah share absensinya ya. Ya, bagi yang sudah absen bisa dilihat di depan ya. Kalau kalian akan terlihat di sana ya. Yang benar sudah semua melakukan absensi? Sudah. Ya, bagus sekali ya. Nama kalian sudah masuk di rekapan Google Classroom-nya. Nah, sekarang setelah kita melakukan absensi, yang ada baiknya kita melakukan kesepakatan kelas ya. Nah, untuk melakukan kesepakatan kelas ini, silakan kalian juga buka Google Classroom-nya ya. Pak akan share lewat Google Classroom ya.
Ya, sekarang bisa dilihat ya di Google Classroom, Pak sudah share tentang kesepakatan kelasnya. Ya, sudah ada 17 yang membuatnya kesepakatan kelas ya. Pak, bacakan ya kesepakatan kelas kita ya. Nah, yang pertama ada dari Nikadek Swartini. Nah, kesepakatan kelas untuk Nikadek Swartini di sini yaitu mengangkat tangan saat ingin bertanya ya. Yang kedua, Lokutu Oktaviani Pratnyaya tidak berbicara saat guru menerangkan materi. Nah, kesepakatan kelas ini kita akan sepakati ya bersama-sama. Jadi mohon kalian ikuti juga kesepakatan yang kalian buat. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, agar menyegarkan suasana kita ya di dalam kita nanti mengikuti layanan dengan klasikal ya. Nah, pertanyaannya, hewan yang punya saudara apa namanya? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang ingin menjawab? Nah, hewan yang punya saudara, dan di sana ada gambar apa? Nah, kira-kira apa? Ya, silakan angkat tangan. Namanya? Cynthia ya. Jawabannya? Apa? Kakak ya. Lanjut lagi, siapa lagi? Ayo, silakan angkat tangan. Ada ya? Kakak beradik ya, kakak beradik katanya ya. Nah, ada yang lain lagi? Ya. Nah, jawaban yang benar Pak akan perlihatkannya jawabannya ya. Nah, jadi kalian bisa mendapat nanti ya. Ya, jawaban yang benar adalah kakak beradik ya. Seperti itu ya. Bagaimana? Sudah merasa senang atau mungkin sudah gembira? Ya, ini namanya speaking ya, untuk meningkatkan suasana kita. Nah, sekarang setelah kita melakukan speaking, ada baiknya kita langsung menuju ke layanannya ya. Nah, di sini Pak akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal ya, dengan judul kebiasaan mencontek dan akibatnya ya. Nah, Pak sendiri akan memberikan layanan ini ya. Nama Pak Wayan Eka Pramana Putra SPD ya. Nah, tujuan layanan di sini ada dua ya anak-anak ya. Ada tujuan umum dan tujuan khususnya ya. Nah, tujuan umum di sini yaitu di mana anak-anak nanti mampu menganalisis tentang perilaku mencontek ya, dampak dan perbuatan mencontek serta untuk menghindarinya ya. Yang selanjutnya ada tujuan umum. Ya, tujuan umum di sini yaitu yang pertama, siswa nantinya bisa menyimpulkan apa pengertian daripada menyontek ya. Yang kedua, setelah Pak menerangkan tentang tujuan umum dan tujuan khusus, nah, ada baiknya kita lanjut ke LKPD ya, anak-anak ya. LKPD di sini yaitu lembar kerja peserta didik, di mana anak-anak nantinya akan membuat poster tentang stop menyontek ya, dengan membentuk 4 kelompok ya. Silakan nanti membentuk 4 kelompok secara bebas ya. Ya, silakan lanjut. Ya, bagaimana, sudah membuat kelompok? Ya. Nah, sebelum kalian melanjutkan dalam pembuatan posternya, nah di sini Pak akan memberikan kalian lembar kerjanya ya, yaitu tetap petunjuk membuat posternya ya. Nah, Pak akan berikan kalian satu persatu ya. Ya. Nah, yang pertama itu siapkan alat tambahan ya.
Nah, alat dan bahan yaitu yang pertama ada buku gambar, yang kedua ada pensil, yang ketiga ada pengampu. Ya, silakan diperlihatkan dulu ya alat dan bahan yang dibawa. Ya Pak, tunjuk nanti ya untuk kelompok 1. Kelompok 1 dari sini ya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Nah, kita lanjut ke yang kedua ya. Nah, yang kedua di sini yaitu langkah-langkah dalam membuat sebuah poster ya. Nah, yang pertama tentukan objek atau tema poster tentang stok objek. Ya, jadi kalian tentukan dulu temanya ya. Di sini Pak memberikan sebuah tema yaitu tentang stok contek ya. Yang kedua, rumus standar kata-kata atau pesan yang akan disampaikan di dalam poster ya. Jadi kalian harus merumuskan kata-katanya ya terlebih dahulu sebelum kalian nanti menuangkan dalam poster ya. Yang ketiga, susunlah kalimat singkat, jelas dan padat dan bermakna ya. Jadi jangan kalian menuliskan kalimat yang kurang bermakna ya di dalam poster ya. Di sini apabila sudah jadi, maka posternya nanti dipresentasikan ya. Dipresentasikan oleh perwakilan kelompok dan dinilai oleh kelompok ya. Misalnya contoh ya, kelompok 1 nanti presentasi. Nah, kelompok 2 siap-siap untuk menilai kelompok 1 ya. Nah, setelah itu kalau kelompok 2 sudah presentasi, maka dinilai oleh kelompok 1 ya. Nah, kelompok 3 juga apabila nanti presentasi, maka dinilai oleh kelompok 4. Nah, apabila kelompok 4 dipresentasi, maka dinilai oleh kelompok 3. Seperti itu ya petunjuknya ya. Nah, apabila sudah selesai, maka di-upload atau di-upload hasil produknya ke link yang Pak berikan nanti ya. Nanti di terakhir akan ada link untuk upload hasil poster yang telah kalian hasilkan ya. Nah, silakan sekarang kalian bisa lanjutkan untuk pembuatan posternya ya.
Ya, anak-anak tolong diperhatikan ya. Bagaimana, sudah selesai pembuatan posternya? Sudah ya. Yang belum sudah selesai, kita akan siap-siap untuk melakukan presentasi ya. Untuk kelompok 1 nanti tolong siap-siap ya maju ke depannya. Nanti kelompok 2 yang akan menilai kelompok 1 ya. Dan kelompok yang lain tolong disimak juga ya presentasi dari kelompok 1 juga ya. Ya, silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Satu orang ya. Ya, kelompok yang lain tolong diperhatikan ya, kelompok 1 ya, dalam presentasikan hasil poster yang telah dibuatnya ya. Perkenalkan, nama saya Nika Dede Meditasari, nomor 16 dari perwakilan kelompok 1. Saya sini akan menjelaskan tentang poster stop menyontek. Salah satu masalah pendidikan yang sangat memprihatinkan pada kita yaitu masalah mencontek. Karena saking banyaknya masalah ini, tidak sedikit para siswa yang melakukan kesalahan ini. Jika terus-terusan melakukan ini, membuat kemampuan kita tidak berkembang. Seperti yang ada di gambar, seseorang siswa yang sedang menyontek membuat contekan. Jadi slogan kelompok saya adalah, ayo hidup jujur, jadilah diri sendiri, karena mencontek akan membawa kita pada kebodohan. Jika sudah saatnya kita sadar akan kemampuan diri sendiri dan berhenti mencontek. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, teman-teman ya. Ya, sekarang silakan kelompok 2 menilai hasil poster dari kelompok 1 ya. Ya, silakan siapkan. Ya, kelompok 1 memberikan hasil posternya pada kelompok 2. Silakan kelompok 2 menilai ya. Nah, penilaiannya nanti silakan dinilai lewat Google Classroom ya. Kita akan share ya. Klik aja di itu dah. Sikap sama. Itu aja. Kira Pak Mas. Ya, silakan pilih. Oke. Selanjutnya. Ya, bagaimana kelompok 2 sudah selesai menilai kelompok 1? Sudah ya. Ya, silakan lanjut lagi sekarang kelompok 2 yang presentasi ya. Kelompok 1 tolong dipersiapkan untuk penilaiannya ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sarita Deni, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poster yang telah kami buat. Apakah teman-teman tahu ada 2 kategori menyontek? Yang pertama adalah menyontek dengan usaha sendiri, contohnya dengan membuka buku catatan atau membuat berbagai catatan kecil yang ditulis pada selembar kertas. Dan yang kedua yaitu dengan meminta bantuan teman. Ada 7 faktor yang penyebab menyontek. Yang pertama adalah faktor dalam diri sendiri, yaitu kurangnya rasa percaya diri siswa dalam mengerjakan soal. Yang kedua adalah faktor orientasi belajar pada nilai, terutama pada IPA. Yang ketiga sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Yang keempat adalah merupakan bentuk pelajaran atau proses untuk mendapatkan keadilan. Dan yang kelima, melihat beberapa mata pembelajaran dengan kacamata yang kurang tepat. Yang keenam, mengaruhi oleh budaya instan yang sehingga siswa selalu mencapai jalan keluar yang mudah dan tepat ketika menghadapi suatu persoalan. Dan yang ketujuh, tidak ingin dianggap suci. Ayolah hidup jujur dengan cara stop menyontek, jadilah dirimu sendiri karena menyontek membawamu pada kebodohan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, itu saja dari kelompok 2 tadi. Silakan sekarang giliran kelompok 1 yang menilai kelompok 2 ya. Memahami tema poster yang ditentukan. Paham? Komponen menggunakan buku gambar kecil.
Membuat proses sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Membuat proses sesuai dengan yang dianjurkan. Enggak di warnanya. Keduanya Itu ya, kurang lanjut dulu. proses 1, 3 kan 3 2 3 sama kan. Ya, jumlahnya masuk. Kriterianya tinggal pilih aja. Udah ada langsung ya. Ya, lebih gampang kirim. Nah, sekarang lanjut ke evaluasi hasil. Kelompok 2 kan perhatian di sini 2 atau 3? Di sini Nah, itu coba dicek pendampingan isi sama desain. di sini 2 atau 3? 3 ya, 3. Bisanya 3. 3 kurang berapa? Menjumlah skor 9. 9 Ya. 9 kali 100 bagi 12. 75. Isi 75. Ya, berarti kriteria ya, berarti nilai 80. Ya, silakan masukkan. Itu cuma 3 nama kelompok. Ya. Bilangnya 900 ya. Yang dimana kelompok 1 sudah selesai menilai kelompok 2? Sudah. Ya. Nah, setelah kelompok 1 menilai kelompok 2, sekarang kita lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan persiapkan diri untuk presentasi ya. Ya, silakan kelompok 3 perwakilannya silakan maju ke depan. Halo semua. Baik, perkenalkan nama saya Selendra. Saya nomor absen 34. Baik, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman semua. Menurut teman-teman semua, ilustrasi apa yang ada di poster saya? Kalau ada yang tahu, katakan. Ya, silakan diberikan pertanyaan sama Swenda. Ya, Dayu. Ya, benar. Berikan applause kepada Dayu. Ya, benar sekali apa yang dibilang sama Dayu. Ilustrasi yang dibuat di poster saya itu adalah siswa dan siswi yang sedang mencontek, di mana siswa ini adalah siswa yang cukup mampu dalam menyelesaikan semua soal, dan sedangkan siswi inilah siswi yang tidak percaya diri akan jawabannya sendiri, di mana siswi ini akan bergantung kepada si siswa ini, di mana perilaku siswi ini akan diketahui oleh guru pengajarnya. Nah, siswi ini akan terjerumus ke dalam masalah yang mengakibatkan dia tidak akan percaya diri, dia akan mengalami kebodohan dan lain sebagainya. Jadi saya memberikan motivasi kepada teman-teman, ayo tanamkan motivasi pada diri kita sendiri, yaitu ayolah jadi orang yang jujur. Dimana kalau kita menanamkan kejujuran dalam diri kita sendiri, kita akan merasa lebih percaya diri akan jawaban kita sendiri. Dimana kita akan tidak selalu dapat bergantung kepada orang lain. Baik, sekian presentasi saya mengenai ilustrasi poster saya. Terima kasih. Tadi Swendra sudah mempresentasikan hasil posternya untuk kelompok 3 ya. Nah, silakan sekarang giliran kelompok 4 untuk menilai hasil poster daripada kelompok 3 ya. Bagaimana kelompok 4 telah selesai menilai kelompok 3? Sudah ya? Ya. Sekarang giliran kelompok 4 maju mempresentasikan hasil poster yang telah dibuatnya. Silakan kelompok 3 nanti yang akan menilai kelompok 4 ya. Baik, perkenalkan nama saya Dewandi Nantari. Di sini saya akan mempresentasikan poster dari kelompok kami, yaitu yang berkonsep
kami yaitu 2 orang siswa melaksanakan ujian. Kemudian cowok yang berbaju biru pekat yaitu meminta jawaban kepada temannya yang di sebelahnya. Adapun slogan dari kelompok kami yaitu mencontek hanya ada pada kamus orang-orang yang pengecut. Dan buat kalian semua, pentingnya sebuah proses, banyak orang yang lebih suka menyontek, berbuat curang dan sejenisnya. Ia lupa bahwa kemanfaatan itu bukan dari nilai akhir, tetapi proses mendapatkan nilai itu sendiri itu sangatlah susah. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya, bagus sekalian tadi kelompok 4 telah mempresentasikan hasil poster yang tadi dibuatnya. Nah, sekarang gilirannya untuk kelompok 3 menilai kelompok 4-nya hasil poster yang telah dibuatnya ya. Sana ada ya tadi? Udah tuh. Tiga terus. Ini 3 lagi. Nah, Tahap proses 3 2 3 membuat gambar 3 tahap akhir. Poster yang dibuat berisi tentang setiap Tiga. universitas 3. Rapiannya 2 kebersihan 2 Ya, bagaimana kelompok 3 sudah selesai menilai kelompok 4? Ya, karena semua kelompok sudah menilai kelompok yang presentasi. Nah, di sini Pak akan lanjut. Bagaimana sih pengalaman kalian di dalam kalian mengerjakan suatu proyek poster ini ya? Iya, dengan Dewi. Kita lebih luas, lalu Ya. kita bisa gabung dalam sebuah kelompok, menyatukan pikiran-pikiran kita. Ya, bagus sekali ya. Buat tepuk tangannya. Nah, kira-kira ada yang ingin angkat tangan tadi? Ya, silakan. Saya selama membuat poster itu, saya lebih mengetahui bahwa kegiatan mencontek tidak memiliki dampak baik, melainkan lebih ke dampak buruk. Oh, dampak buruk. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangannya. Buat kelompok. Nah, setelah kalian melakukan perasaan kalian, nah, maka sekarang waktunya untuk setiap kelompok itu mengupload hasil poster yang telah dibuatnya ya. Ya, siapa? Ya, kita bisa lihat hasilnya ya. Ya, kelompok 4 sudah mengupload satu poster ya. Stop sampai ya. Nah, silakan kelompok yang lainnya upload kembali ya. Ya, sudah ada tambahan dari satu dari kelompok 1 ya. Ya, sudah ada 4 kelompok ya yang mengupload hasil posternya ya. Jadi semua kelompok sudah mengupload semua poster ke Google Classroom ya. Nah, setelah kita mengerjakan poster, maka kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Kita akan melanjutkan materi kita ya. Tentang layanan. Ya, tadi kalian sudah mengerjakan poster. Nah, sekarang kita masuk ke ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, agar bisa merefresh ya apa yang kalian tadi kerjakan ya. Nah, di sini ice breaking kita yaitu debat gambar ya. Nah, di depan ada gambar apa? Gajah. Ya. Pertanyaannya, hewan yang cinta kebersihan apa? Ya, siapkan kata sama. Dan Anda? Ya, jawabannya? Gajalah kebersihan. Gajalah kebersihan. Ya. Ada yang lain lagi? Jawabannya? Sama semuanya. Ya, bagus sekali ya. Dan Anda sudah benar sekali ya jawabannya, yaitu gajalah kebersihan ya. Sudah memahami sekarang ya. Kita lanjut ya ke materi layanan kita ya. Yang kita yaitu tentang ada pertanyaan. Apa itu mencontek? Silakan bisa kalian buka ya di internet ya lewat Google Chrome-nya. Kira-kira apa
Yang sudah menemukan, silakan bisa langsung dijawab ya. Oke. Coba tidak, bagaimana pengertian mencontek? Menyerang langkah-langkah secara yang dilakukan seseorang untuk mencapai nilai yang terbaik dan menyelesaikan tugas, terutama pada ulangan atau ujian. Ya, sekalian kita sama-sama buat video ya. Nah, Pak ada tambahannya untuk pengertian mencontek ya. Iya. Jadi pengertian yang mencontek di sini, Apa itu mencontek? yang lebih lengkap yaitu seperti ini ya. Bisa kalian perhatikan di depan ya. Mencontek adalah kegiatan, tindakan, atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan cara-cara yang tidak jujur atau curang untuk memasukkan hasil belajar dengan menggunakan bantuan atau memanfaatkan informasi dari luar secara tidak sah pada saat melaksanakan tes atau evaluasi akademik untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, itulah pengertian daripada mencontek ya, secara lengkap ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua, kira-kira ada yang mengetahui apa ya dampak daripada mencontek? Ya, dampak negatifnya. Ya, silakan. Ya, Swendra. Dapat ketergantungan kepada orang lain. Yang selanjutnya itu dapat mendidik siswa untuk berbohong, malas untuk belajar dan berpikir, membodohi diri sendiri. Ya, bagus sekali ya. Tadi Swendra sudah bilang dapat membodohi diri sendiri ya, juga ya. Dan juga sebenarnya ya tidak baik buat kalian ya. Ya kalau bisa jangan Anda mencontek ya. Coba percaya diri ya pada diri kalian sendiri ya. Kalau kalian misalnya sudah belajar dengan baik, pasti kalian tidak akan mencontek ya. Nah, kita akan saksikan ya video apa saja sih dampak negatif daripada mencontek itu ya. Nah, apa ya dampak negatif mencontek? Dampak negatif mencontek yang pertama, perilaku mencontek dapat mendidik siswa untuk berbohong. Mencontek merupakan termasuk perilaku berbohong baik pada diri sendiri maupun orang lain. Siswa yang sudah terbiasa mencontek akan terbiasa untuk berbohong tidak hanya ketika ujian, namun juga terbawa-bawa dalam kehidupan sehari-hari. Mencontek dapat mengikis pribadi jujur dalam diri seorang pelajar, dapat membuat seorang pelajar mengoptimalkan kemampuannya dalam belajar dan memperoleh hasil belajar. Nah, tadi kan kalian sudah menerima ya video tentang menconteknya, dampak negatifnya ya. Yang paling terakhir itu hebat sekali ya menconteknya ya. Ya, lewat sepatu ditempel lalu dilihat oleh orang lain ya. Nah, jangan seperti itu ya. Ya, biar kita tidak terlalu mengandalkan orang lain. Artinya kita sendiri harus bisa juga ya. Apapun yang diberikan soal oleh guru yang mengajar kalian, pasti kalian akan bisa menjawabnya apabila kalian sudah rajin belajar ya. Nah, kita lanjut lagi ke tips menghindari mencontek. Apa saja ya tips yang dapat menghindari atau menghentikan kebiasaan mencontek? Nah, ada pertanyaan juga ya. Apa saja tips yang dapat menghindari atau menghentikan kebiasaan daripada menyontek? Ya, yang belum tadi yang belum tadi siapa? Coba ya. Ya. Menanamkan sikap jujur dalam diri, Ya. rajin belajar dan giat latihan menjawab soal pelajaran, dan menanamkan pada diri bahwa menyontek tidak menyelesaikan masalah. Ya, betul sekali ya. Menanamkan diri kalian menyontek itu bukan sebuah solusi buat kalian ya. Justru dengan mencontek kan kemampuan kalian kan kalian tidak ketahui ya. Nah, ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Cara mencegahnya memahami bahwa menyontek itu merugikan diri sendiri. Ya, menyontek merugikan diri sendiri, betul sekali ya. Karena ketika kita menyontek, ya otomatis kita mengeluarkan energi juga, itu merugikan diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita menyontek kepada teman yang benar, tidak masalah. Kalau misalnya mencontek kepada teman yang misalnya tidak benar-benar memberikan contekannya, malah membuat kalian dirugikan, maka kalian sendiri yang akan merasa rugi nantinya.
Misalnya kalian berpikir, saya menyontek ke Suendra, nanti jawaban saya pasti akan dapat 100. Tiba-tiba pada saat pembagian hasil daripada kalian mengikuti tes, kalian dapat nilainya 50, siapa yang bisa angkat? Ya, di sini untuk kalian. Nah, daripada itu kita harus menghindari ya melakukan kebiasaan nyontek. Nah, di sini ada tambahan buat kalian ya tentang bagaimana sih tips atau cara untuk menghindari atau menghentikan kebiasaan menyontek ya. Silakan bisa ditonton ya videonya ya. Nah, tips menghindari atau menghentikan kebiasaan menyontek yang pertama yaitu pahami materi pelajaran. Cara pertama yang harus anak-anak lakukan untuk menghindari diri aktivitas mencontek saat ujian adalah berupaya memahami mata pelajaran dengan baik. Oleh karena itu, usahakan untuk mendengarkan penjelasan dari guru dengan tenang. Walaupun ada yang tidak dimengerti, anak-anak bisa bertanya baik dengan guru, teman, atau kelas. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan ya bagaimana tips-tipsnya ya. Nah, sekarang Pak ingin kalian menyimpulkan hasil dari materi yang Pak sampaikan baru saja ya. Silakan yang ingin menyimpulkan, silakan angkat tangan. Ya, silakan Dewi. Ini kita harus berhenti menyontek, percaya pada diri sendiri, mendengar kemampuan diri sendiri, karena tidak semua orang dapat dipercaya memberikan jawaban yang benar kepada kita saat kita menyontek. Ya, bagus sekali ya. Tadi Dewi bilang karena kita tidak selamanya akan mendapatkan seseorang yang memang jujur akan memberikan jawabannya ya kepada kita ya. Nanti kita yang malah mendapatkan nanti nilai yang terburuk kalau kita sering-sering menyontek ya. Maka daripada itu kita harus bersikap jujur ya. Tidak mudah ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, cukup ya. Ya, berarti kalian sudah memahami apa itu kebiasaan mencontek dan dampaknya ya. Nah, sekarang Pak ingin menyampaikan layanan email klasikal untuk minggu depannya. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke pertemuan bersama ya. Nah, sampai di sini saja ya pertemuan kita ya. Nah, silakan ketua kelas bisa mengakhiri ya pertemuan kita hari ini.